Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafar lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ayo mana wasam'u wa yajibu lahu ta'ala aidan sab'u sifatin yuqalu laha sifatul ma'ani wa hiya al-qudratu wal iradatu wal ilmul muhitu bi jami'il ma'lumati wal hayatu was sam'u. Halaman 12. Wajib bagi Allah Ta'ala pula 7 sifat yang dinamakan sifat ma'ani, yaitu qudrat, iradat, ilmu yang meliputi dengan seluruh yang diketahui, hayat, wasam'u dan sama. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib bagi orang yang mukallaf itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan yakin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Allah, ibadahnya tidak diterima. Sebab yang namanya ibadah pada hakikatnya mematuhi perintah yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya? Karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, cara kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Di antara sifat-sifat yang wajib kita ketahui adalah sifat sama. Dan malam hari ini kita akan membedah sifat sama. Sama itu bahasa Arab, bahasa ulu jaminya mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha mendengar. Allah itu punya sifat sama mendengar, sehingga wajib menurut akal Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sama. Akal sehat tidak mengerti dan tidak terima jika Tuhan itu tidak mendengar. Akal sehat akan berkata bahwa Tuhan itu mendengar. Sebab kata akal, jika Tuhan itu tidak mendengar berarti tuli, dan tuli itu merupakan kekurangan, dan kekurangan itu mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu sifatnya sempurna, tidak ada kekurangannya. Lagian kita saja sebagai makhluk memahami bahwa mendengar kesempurnaan, tuli kekurangan. Dari mana kita tahu kalau tuli kekurangan? Nih yang ngaji di Al-I'tisam ini saya mau tanya, ada enggak yang pengen budak? Enggak ada. Itu menunjukkan budak kekurangan. Begitu, sampai kupingnya ditambahin alat lagi, itu biar sempurna.
Kedua, saudara, agama syarak, yakni agama mewajibkan kepada setiap manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, mewajibkan untuk tertanam di dalam hati sanubarinya, tertanam di dalam jiwanya keyakinan yang kuat bahwa Allah bersifat sama, terhujam dalam qalbunya bahwa Allah bersifat sama, keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap bahwa Allah bersifat mendengar. Kalaulah Tuhan tidak mendengar, buat apa Tuhan menyuruh kita berdoa? Dengan berdoa itu satu dalil dan petunjuk bahwa Tuhan itu mendengar. Begitu, Tuhan itu mendengar. Al-Quran menjelaskan ud'uni astajib lakum. Berdoalah, dan berdoa menggunakan lidah, berarti Tuhan mendengar. Hanya yang harus kita fahami betul, Tuhan mendengar tidak sama dengan mendengarnya kita. Kalau kita dulu tidak dengar, pelan-pelan dengar, tapi lama-lama tua enggak dengar, begitu. Dan mendengarnya milih-milih, itu kita. Suara adzan samping masjid kurang dengar, tapi kalau suara jaipongan dangdutan 2 kilo kedengeran. Apalagi layar tancap. Dulu kan kalau di Ulu Jami hajatan pakai layar tancap, bener nggak? Tuh orang dulu berarti. Tuh begitu. Lah dengar, milih-milih. Kalau Allah pendengarannya tidak sama dengan kita. Kalau kita mendengar dengan alat namanya udhun dan somakhai, telinga, daun telinga dan lobang telinga. Allah tidak seperti kita pakai alat ini dengarnya, enggak. Sebab kalau pakai alat ini, kalau jauh enggak dengar. Begitu. Kudu dekat baru dengar. Pakai alat ini dan bisa rusak alat ini. Allah mendengar dengan zatnya, sehingga kalau Allah mendengar, mau jauh mau dekat sama didengar Allah. Enggak mesti kita harus doa nunggu ke Mekah dulu karena jauh Ulu Jami dari Mekah. Enggak, Allah dengar. Begitu. Dengar Allah. Allah dengar. Semuanya didengar Allah. Didengar. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Dan mendengarnya Allah pun beda juga dengan kita. Kalau kita yang didengar cuman suara tok, benda enggak kita dengar. Kalau Allah mendengarnya suara juga, benda juga. Cuman kita tidak diwajibkan mengetahui bagaimana cara Tuhan mendengar benda. Kalau kita mendengar cuman suara,
itu pun juga harus kencang, harus jaraknya dekat. Begitu. Ini bedanya mendengarnya makhluk. Al-Quran menjelaskan panjang lebar tentang Tuhan itu bersifat sama. Pada surat Al-Isra ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'u. Dia Tuhan maha mendengar, al-basir. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'u. Dia Allah maha mendengar. Bila Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa dia as-sami'u, maha mendengar, maka kita wajib imani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dengan pendengaran yang qadim. Dulu dengar, sekarang dengar, dan nanti dengar. Bila belum ada makhluk yang didengar Allah apa? Ya, kalamnya yang qadim. Nanti di depan kita ngomong sifat kalam. Allah dengar. Begitu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dulu dengar, sekarang dengar, dan sampai nanti mendengar. Lalu saudara, sesudah kita memahami, mengimani, dan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat sama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maka iman itu ada cahaya. Al-imanu nurun fil qalbi. Iman itu cahaya dalam jiwa. Apa cahayanya? Bila kita orang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maka kita akan jaga mulut kita. Tidak bakalan ngomong yang tidak ada ridha Allah. Tidak mau menggibah, menggunjing, ngomongin orang. Sebab ngeri didengar Allah. Walaupun yang diomongin orang dengar, tapi Allah dengar dan dicatat akan dihukum nanti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu dzalika anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, jiwa, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka orang yang yakin Allah maha mendengar, ogah mau menggibah, ngomongin orang. Buat apa ngomongin orang? Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Ngomongin orang enggak ada gunanya. Kalau dia faham dosa yang diomongin akan pindah kepada kita selama kita ngomongin dia. Sejam dosa dia sejam buat kita, ganjaran kita sejam buat dia. Enak yang diomongin, dosanya berkurang, ganjarannya nambah. Dan gibah itu, ngomongin orang itu, dosanya lebih gede daripada nidurin memperkosa ibu kandung sendiri 30 kali. Sekali aja gede, apalagi 30 kali ngomongin orang. Itu dosa amat besar. Allah enggak ampuni kecuali dia minta maaf kepada yang diomongin. Mana udah meninggal di kuburan, bagaimana minta maaf? Maka orang
yang mengerti bahwa Allah bersifat sama tidak mau ngomongin orang. Bagaimana andai diomongin orang? Dia akan tenang. Ada orang ngomongin kita di belakang, yakini kita udah di depan. Nggak mungkin dia ngomongin kita di belakang. Kalau kitanya di belakang, berarti kitanya di depan. Ada orang ngomongin ngerendahin kita, berarti kita sudah tinggi. Nggak mungkin kalau rendah direndahin. Begitu, biarin saja. Ada yang ngomongin belakang, biarin. Begitu. Imam Hasan Basri, seorang tabi'in besar, ngaji kepada 70 lebih gurunya yang pangkatnya sahabat Rasulullah SAW. Bila ada yang ngomongin beliau pergi ke pasar beri parsel 2, 3, dianterin kepada yang ngomongin. Dianterin, kirim, terima kasih. Saya nggak perlu ibadah, ganjaran saya nambah. Saya nggak perlu beristighfar, dosa saya berkurang. Sebagai ucapan makasih, saya kasih parsel. Ada nggak orang Ulu Jami kayak begitu tuh? Ada, alhamdulillah. Berarti mengikuti Imam Hasan Basri. Begitu. Itu luar biasa. Kenapa? Makasih. Dia omongin itu dosa kita rontok. Dan tandanya kita masih hidup. Dia omongin tuh masih hidup. Borok kita yang banyak dosanya, Nabi yang kagak ada dosanya masih juga diomongin, dijelek-jelekin. Apalagi lah kita yang dosanya sabar. Biasa orang ngomong, ndak usah diomongin orang meremelek, nggak bisa tidur sampai tengah 1, miring kiri sampai tengah 2, nggak merem. Ini nggak bisa tidur nih, ulah dia, ulah kita. Nah, ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Dia mah yang habis ngomongin, malamnya ngorok, tidur nyenyak. Ngapa kita nggak bisa tidur? Jiwa kita tidak paham. Allah Maha mendengar ngomongin kita. Dia dosanya dicatat sama Allah. Tenang aja, Allah dengar. Biarkan Allah yang membalas. Kita asik aja baca sholawat, didengar Allah. Kita muji-muji Rasulullah. Asik baca Quran, asik baca dalail, biarin. Orang ngomongin biasa, masih hidup. Habis disentimenin nama orang, biasa. Orang masih hidup ya disentimenin. Begitu. Kalau udah dikubur baru bergaul aja sama orang tanah kusir, nurut. Ngadep barat semua. Tanah kusir ya kan, nggak ada yang ngomongin. Orang hidup biasa diomongin orang. Dosa kita berkurang, biarin kita tata dan kita kontrol lidah kita. Tidak mau menggibah, tidak mau namimah. Apa itu namimah? Ngomongin ngadu domba, menghasut, menyebar hoak, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapilah kita asik menggunakan mulut kita untuk sesuatu yang penuh manfaat agar didengar oleh Allah yang enak-enak, dan itu akan dapat balasan yang luar biasa. Maka saudara, seorang manusia berbicara pada sifat sama Allah ada 3 kategori. Ada kelas namanya ilmul yaqin. Ada kelas namanya ainul yaqin. Ada kelas namanya haqqul yaqin. Inilah kelas orang mensikapi sifat samanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ilmul yaqin? Seorang muslim yang yakin di dalam hatinya kalau Allah Maha mendengar. Seorang muslim yang yakin dalam hatinya
bahwa Tuhannya mendengar, namun tidak berasa kalau dirinya didengar Tuhan. Maka mulutnya digunakan untuk menggibah, menggunjing, menjelek-jelekkan orang. Mulutnya digunakan untuk namimah, menyebar berita-berita palsu, untuk mengadu domba. Kenapa begitu? Mulutnya doyan ngomongin orang, sebab dia yakin Allah mendengar, tapi tidak berasa kalau omongannya didengar oleh Allah. Namanya iman mahjub, iman yang masih terdindingi, terbungkus, belum keluar seternya, kudu digosok kayak zaman batu dulu. Ya Allah, boro yang kagak di masjid, yang di masjid ya Allah pada pakai sarung. Buat apa? Salat, bukan buat gosok batu. Begini dia. Itu yang ke masjid biar keluar seternya. Begitu. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Zaman batu. Sampai waktu itu setiap lewat ada item aja, batu kayaknya di batu nih kayaknya akik, tai unta, begitu. Jadi udah susah matanya melihatnya. Jadi dia tak bisa menjaga lidahnya untuk tidak menggunjing, untuk tidak namimah, untuk tidak dengki. Kenapa? Karena dia tidak berasa kalau gerak-geriknya, kalau omongannya didengar oleh Tuhannya, didengar oleh Allah, karena Allah bersifat sama. Kedua, ada orang kategorinya ainul yaqin. Apa itu ainul yaqin? Yaitu seorang manusia yang yakin di hatinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sama, bahwa Tuhannya mendengar, namun berasa segala omongannya didengar oleh Allah. Inilah namanya iman muraqabah, merasa dikontrol, didengar oleh Tuhan, sehingga omongannya ditata, tuturnya tidak ngelantur, tuturnya tidak ngawur, digunakan lidahnya untuk baca Al-Quran biar didengar oleh Tuhan yang enak-enak, bukan yang enak-enak. Mulutnya digunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah biar didengar Tuhan yang enak-enak. Mulutnya digunakan untuk membaca aurat, zikir-zikir Rasulullah, semacam dalailul, semacam rotibul haddad. Untuk apa? Supaya dia gunakan lidahnya untuk berkata yang bagus-bagus, berkata jujur, berkata penuh amanah, ngomonginnya yang benar, tidak selagu-lagunya. Begitu. Kenapa? Karena merasa didengar omongannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan untuk berdoa, memohon, bermunajat, dan doanya bukan karena butuh. Itulah kenapa dalam Al-Quran para nabi banyak doa Rabbana, Rabbana, Rabbana. Bukan karena butuh ama bantuan Allah, bukan, tapi karena perintah Allah untuk doa, sehingga mulutnya digunakan untuk berdoa, dan doa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah. Di dalamnya ada kesadaran, ada keimanan bahwa Tuhannya mendengar. Begitulah orang-orang yang mengerti bahwa Tuhannya bersifat sama. Ditatap mulutnya. Kalaulah bakal ngomongin orang, mendingan tidur, tutup kuping, enggak ada gunanya.
ngomongin orang, biar berjam-jam juga nggak ada gunanya. Buat apa? Buat apa mengomentari orang lain? Pada akhirnya di akhirat kita tidak ditanya tentang orang lain, sebab yang ditanya tentang diri kita dengan Tuhan. Untuk apa ku berikan kau lidah? Digunakan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita gunakan untuk yang tidak baik, kata kita enggak, kata Allah, aku dengar. Dan itu dicatat oleh Tuhan. Mendingan kita banyak beristighfar, mendingan kita banyak tidur raya, daripada melek hanya menumpuk dosa. Kata Abu Nuwas dalam sebuah munajatnya, dia mengata, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa timali wa amilni muamalatal karimi wa sabbitni ala nahjil qawimi. Tuhan, jujur aku tak pantas dapetin surga, enggak pantas masuk surga, bukan penghuninya model saya begini. Tapi jujur Tuhan, kalau ditaruh di neraka enggak kuat. Dan di akhirat cuman ada dua, kalau enggak surga, neraka. Di surga saya enggak pantas, di neraka saya mau. Jadi bagaimana? Di neraka enggak, surga enggak. Fahabli taubatan, beri saya ampunan taubat dari dosa-dosa yang besar. Ampuni saya punya kesalahan, sebab Engkau Maha Pengampun segala dosa yang besar yang keluar dari mulut saya. Ghibah, namimah, dan seterusnya. Tuhan, umur saya ini jujur kayak gunungan es, dipakai enggak dipakai habis. Dipakai ibadah ngomong yang bagus-bagus habis, enggak dipakai juga habis. Umur saya kalau mau jujur terus berkurang. Saban hari bukannya nambah tapi ngurang, karena berbatas. Bila saya umurnya 60 tahun, sekarang umur 50, tinggal 10. Bila sekarang umur saya 55, tinggal 5. Umur saya makin hari makin berkurang. Tapi Tuhan, malah dosa saya saban hari saldonya makin meningkat, rekeningnya nambah. Ngomongin orang dapat transferan dosa, masuk lagi. Wa amilni muamalatal karimi, Tuhan perlakukan saya seperti Engkau perlakukan orang-orang baik. Beri saya kemudahan mengontrol lidah, menata saya punya tutur. Wasabbitni ala nahjil qawim, teguhkan saya di atas jalan yang lurus. Istiqomahkan saya mengikuti jalan para salaf, mengontrol lidah supaya tidak didengar oleh Engkau segala yang buruk-buruk. Dalam hati didengar tanpa keluar dari mulut. Itulah iman kelas hakul yaqin. Apa iman kelas hakul yaqin? Adalah tingkat keimanan terhadap sifat samanya Allah yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Inilah imannya para nabi, imannya para rasul, dan imannya orang-orang pilihan Allah. Mereka enggak mau ngomong sembarangan. Sampai dalam satu riwayat
Imam Ghazali tulis di dalam Minhajul Abidin, ada seorang salaf lewat di satu perkotaan melihat gedung yang tinggi. Dia berkata mulutnya, alangkah tinggi dan cakepnya gedung ini. Ngomong begitu doang, dia menangis. Tuhan, maafin saya mengomentari yang tidak ada manfaat. Kudunya juga mengomentari iman yang tinggi, ilmu yang tinggi, akhlak yang tinggi, timbang gedung doang. Pada langit yang tinggi dari dulu tidak pernah saya komentari. Maka dia nangis, beristighfar, dan jual dia punya beras sampai 8 ton untuk sedekah kepada fakir miskin, menebus. Ngomong begitu doang. Padahal lah kayak model kita, banyak ngomong yang kagak. Di kamar mandi aja nyanyi mulu, nyanyi sampai habis 2 volume kamar mandi. Begitu mandi juga berjam-jam, putih ora, hitam juga, laku juga kagak. Ngapain di masjid yang lama-lama, mau di majelis, di sejadah. Begitulah mestinya. Itulah iman para nabi, iman para rasul. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ada di Taif, dilemparin batu oleh masyarakat Taif sampai berdarah-darah. Nabi tidak mau nyumpahin orang Taif. Padahal ditawarkan, mau diapain? Dibalikkan gunung ini ditimpakan, apakah dibikin gempa biar hancur semuanya? Nabi tidak mau. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafin orang Taif, dia enggak tahu kalau saya ini nabi dan rasul. Maafin. Enggak usah ya Allah. Jangan ya Allah. Jangan. Allah dengar dengan jangannya itu. Maka diajak hiburan oleh Allah ke langit dengan Isra Mi'raj. Karena Allah dengar. Enggak mau mulutnya berkata kotor. Kalau kita naik mobil, ada motor nyalip, uang keluar aja dari kita, mampus lu. Dengar kagak yang diomongin? Dengar nggak dia? Kagak juga. Terus kita mau ngomongin apa? Dengar kagak dia? Begitu. Malah yang rugi kita. Nggak usah kita ngomong yang nggak bagus-bagus. Ngomong yang bagus-bagus. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, di antara bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan omongan yang tidak berfaedah, yang enggak ada gunanya. Jadi dia tidur aja. Buat apa ngomongin yang enggak? Begitu. Ngomongin Pak Jokowi lah, mau ngapain? Begitu di akhirat ditanya juga kagak, itu urusan dia. Begitu, enggak usah. Kita ngomongin diri kita aja. Dosa kita seberapa, amal kita seberapa, ini aja. Enggak usah ngomong ini ngomong itu, jadi puyeng. Kita mengikuti yang enggak. Ya Allah, enggak usah kita ngomongin diri aja. Bagaimana biar dekat dengan Allah, bagaimana biar dekat dengan Rasulullah. Ini biar mulut kita dimudahi jalan oleh Allah untuk baca Quran. Bisa kalau mau baca Quran, tapi kurang dipakai mulut kita. Ada apa ini dilarang oleh Tuhan? Kita nggak boleh baca Quran. Jangan-jangan kita berhadas, jangan-jangan men. Sebablah orang yang men, orang yang berhadas besar dilarang untuk baca Quran. Kata Nabi, la yaqra'il junubu walal haidu syai'an minal Quran. Dilarang orang junub, orang men baca Quran. Maknanya orang berhadas besar tidak boleh untuk baca Quran. Jangan-jangan jiwa kita berhadas sehingga mulut kita sampai berbulan-bulan kagak pernah untuk baca Quran. Enggak pernah tangan kita ngebet Al-Quran. Ada apa ini? Kita ini enggak digerakkan tidak kita untuk baca Quran, untuk baca sholawat sama Nabi. Jangan-jangan jiwa kita berhadas besar
dilarang oleh Tuhan. Kuharamkan Quran untuk kau baca, sehingga mulut kita sampai detik ini kurang tertarik untuk ngebet Al-Quran. Padahal waktu kita ada buat nonton bola aja siap begitu, tapi untuk lihatin Quran, baca Quran enggak siap. Dari 24 jam enggak ada barang semenit untuk digunakan untuk baca Quran. Ada apa ini dengan jiwa ini? Kenapa Tuhan larang? Jangan-jangan terlalu besar dosa daripada lidah kita yang sudah didengar oleh Tuhan. Hanya gumpalan-gumpalan dosa demi dosa yang disetor kepada Tuhan, bukan kebaikan demi kebaikan. Dan itu cilaka 12. Bila itu terjadi, maka Tuhan akan berpaling dari kita. Tuhan akan jauh dari kita karena kitanya yang menjauh dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu dekat. Prosedur kita yang keliru untuk mendekat Tuhan, jalan yang kita tempuh, jalan yang salah, sehingga sampai tua, sampai mata masih enggak mau ngelihat Quran juga. Apa nunggu dibikin buta baru nyesel untuk tidak mau mulutnya baca Quran? Apa dibikin stroke dulu biar baru kemudian pengen baca Quran? Ada apa ini dengan mulut? Jangan-jangan karena kurang faham bahwa Tuhannya bersifat sama, bahwa Tuhannya maha mendengar. Bagi orang yang kelas hakul yakin, dia punya iman kepada sifat samanya Allah amat sangat luar biasa, maka mereka banyak doa-doa. Ada hizib Nasr, ada hizib Bahar, ada hizbul Bar, hizbul Hamdi, hizbul Nur, macam-macam. Imam Abdul Hasan Syadili, begitu Sidi Syabul Qadir Jilani, Imam Haddad, ada Ratibul Haddad, ada Wirdul Latif, Wirdul Kabir, dan banyak-banyak yang lain. Isinya apa? Doa demi doa, doa demi doa, doa demi doa. Orang-orang yang dulu selalu pengen dekat dengan Allah, habis zuhur dia baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali lah dia, sampai menjelang asar. Kelarlah dia asar, dia baca la haula wala quwata illa billahil latifir razzaq. Dia baca, dia maghrib dia baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis sisa dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali lagi. Subuh dia baca subhanallah bihamdi subhanallah dan astagfirullah. Untuk apa? Mengontrol lidah. Asik didengar oleh Tuhan kalam-kalam yang keluar daripada hambanya, kalam-kalam yang baik. Dan ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau keluar sama anak geblek lo, sama laki geblek lo, geblek beneran repot. Nanti kalau malam tidur sama laki yang geblek, sedang yang tidur sama laki yang geblek adalah bini, ya geblek juga, kan dua-duanya geblek juga ya. Maka ngomonglah yang baik-baik, yang bagus-bagus. Untuk apa? Untuk menambah keimanan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sama, bahwa Tuhan kita maha mendengar. Maka kita kontrol, kita punya lidah, kita atur, kita punya tutur, agar supaya betul-betul yang enak-enak didengar yang keluar dari mulut kita. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semuanya, i'anah dan riayah dari Allah, sehingga kita mudah lidah kita untuk berdoa, lidah kita untuk bertutur yang baik-baik, tidak ngawur dan tidak ngelantur, baca sholawat, baca Quran, ngomong yang baik-baik. Dengan itu Allah beri kita keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alhamdulillah lil abdil ghururi wal farti fil umur